wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Heli Sri Wulandari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung. Adapun nomor induk mahasiswa saya adalah 2214680. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 1 Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran ke depannya supaya kegiatan saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, Ibu minta KM pimpin doa dulu ya, supaya pembelajaran kita berkah. Silakan. Teman-teman, sebelum melaksanakan belajar, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Agerelda, Hadir. Amanda, Hadir. Ines, Hadir. M. Rizky, Hadir. Suci, Hadir. Ripa, Hadir. Agestia, Hadir. Gita, Hadir. Nadia, Hadir. Nopiani, Hadir. Rosa, Hadir. Siti, Hadir. Surya, Hadir. Wira, Hadir. Yohanes, Hadir. Irma kemana? Sakit. Oh, sakit udah berapa hari? Baru tadi sakit. Untuk Irma kita doakan ya, mudah-mudahan Irma cepat sehat kembali. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama dalam hati, boleh? Selesai? Sekarang mudah-mudahan kalian yang sehat pun tetap jaga kesehatan, karena sekarang sedang pancaroba. Jangan makan sembarangan, jajan es dan segalanya ya. Nah, sebelum belajar, silakan supaya kita terhindar dari kotor dan segala macam, lihat dulu lingkungan kalian di kolongnya kotor nggak? Ada sampah tidak? Bersih kelasnya? Bersih. Sekarang coba cek bajunya sudah rapi, bajunya sudah didalamkan. Coba berdiri, silakan masukkan bajunya. Oke, sudah bersih semua, silakan duduk kembali. Nah, karena kondisi kelas sudah bersih, pakaian sudah rapi, kita bisa memulai pembelajaran kita ya. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang? Izin jawab Bu. Pembahasan masalah kemarin, masalah pokok ekonomi. Oke, yang kita bahas kemarin masalah pokok ekonomi, ada 3, apa aja kira-kira salah satunya? Izin jawab, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya? Barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya? Misalnya bagaimana? Bisa ngasih contoh nggak? Kalau akan diproduksi apa kira-kira rencananya? Jadi yang pertama adalah apa yang akan kita produksi. Nah, apakah bahan bakunya tersedia atau tidak? Setelah itu apa lagi masalah pokok ekonomi? Ya, silakan. Masalah yang kedua adalah bagaimana memproduksinya. Bagaimana memproduksinya? Dalam proses produksi itu kalau misalnya bikin seblak, proses produksi itu bagaimana kira-kira? Menurut saya
padat karya karena tidak lebih banyak membutuhkan tenaga kerja ya. Beda lagi dengan misalnya kalau produksi Indomie segala macam itu padat modal karena menggunakan mesin ya. Nah, selanjutnya ada satu lagi masalah pokok ekonomi. Siapa yang mau menambahkan? Silakan. Untuk siapa barang tersebut diproduksi, hal itu berhubungan dengan siapa yang membutuhkan barang tersebut. Hal ini berhubungan dengan proses distribusi barang hasil produksi hasil distribusikan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pendapatan masyarakat. Jadi masalah pokok ekonomi berdasarkan apa yang sudah disebutkan oleh teman kalian ada 3. Yang pertama, apa yang akan diproduksi. Setelah itu menentukan proses produksi seperti apa. Lalu setelah jadi memikirkan bagaimana distribusi. Itu yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, sekarang setelah kita mempelajari masalah pokok ekonomi, ternyata bahan baku yang didapat itu tidak mudah ya. Ada perjuangan untuk mendapatkannya. Misalnya, apakah mudah mendapatkan yang sebelah? Apakah kalian bahan baku pupuknya mudah didapat? Tidak. Harus membeli dulu ke pasar. Di pasar mungkin ada yang tidak ada yang kita butuhkan. Nah, itu berhubungan dengan kelangkaan. Karena itu kita akan membahas tentang kelangkaan pada hari ini. Kenapa terjadi kelangkaan seperti itu? Apa sih penyebabnya? Itu adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya sebelum pembelajaran dilanjut, Ibu ada sedikit video motivasi untuk kalian tonton. Mari kita lihat video motivasi. Suaranya terdengar jelas? Gambarnya terlihat jelas? Oke, selamat menyaksikan. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya, dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah. Sama seperti botol yang bagus, namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Oke, sudah ditonton video motivasinya. Dari tayangan tersebut, apa yang kalian dapat ambil? Boleh acungkan tangan? Coba Mira, apa kira-kira? Izin menjawab, sebagus apapun banyak botol, jika isinya tidak dapat dikonsumsi, contohnya air berisi comberan, maka botol itu menjadi tidak berguna. Halayak seperti kehidupan kita,
Ketika sikap kita banyak negatif, maka kita tidak akan berguna bagi masyarakat. Jika kita memiliki sikap yang positif, maka kita akan berguna bagi masyarakat. Wes, bagus sekali ya pendapat dari Vira. Coba hapusnya semuanya. Jadi ketika kita ingin berguna, jadilah seseorang yang berisi kebaikan. Apabila botol kita diisi dengan yang tidak baik, maka kita tidak akan disukai orang ya. Maka jadilah isilah botol yang kita miliki dengan kebaikan. Itu adalah maksud dari motivasi ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengisi botol-botol kalian, diri-diri kalian dengan sesuatu yang positif, menjadi pribadi yang baik. Demikian motivasi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu semangat kalian untuk belajar. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, Ibu akan memberikan dulu acuan pembelajaran kita. Kita akan membahas KD 3.2, yaitu menganalisis kelangkaan hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Lalu KD 4.2 memberikan solusi terhadap kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya. Adapun indikator yang ingin kita capai adalah 3.21 adalah diharapkan kalian menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua 322 kalian akan menganalisis penyebab terjadinya kelangkaan itu apa. Yang terakhir KD keterampilan kalian akan mencari atau mencari solusi dari kelangkaan itu, bagaimana sih kelangkaan ini, cara mengatasinya. Seperti itu yang akan kita bahas hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian kelangkaan dengan tepat dan santun. Itu adalah salah satu budi pengerti yang Ibu sampaikan. Lalu selanjutnya kalian mampu menganalisis penyebab terjadinya kelangkaan dan terakhir mencari solusi dari kebutuhan manusia yang langka dengan penuh tanggung jawab. Sebelum materi dimulai, Ibu jelaskan pokok cara penilaian. Ada 3 proses penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Ini dilihat dari proses diskusi, apakah kalian aktif, bekerja sama, toleran. Lalu ada nilai ketika diskusi itu keterampilan, apakah diskusinya berjalan dengan baik, ada kerjasama, bicara dengan lugas dan segalanya. Lalu terakhir ada penilaian pengetahuan. Itu Ibu lakukan melalui proses dan pretest yang akan kita lakukan. Ibu sudah bagikan soal pretest, silakan dikerjakan. Kita buka dulu ininya. Silakan kalian masukkan kode joinnya di 752502. Sudah bisa tergabung? Nah, silakan sudah mulai masuk kan? Silakan sudah mulai masuk. Sudah jawab semua? Sudah selesai? Silakan diselesaikan. Nilai terbesar diraih oleh Nopiani. Sementara silakan yang lainnya secepatnya kerjakan. Silakan diselesaikan. Oke, sementara yang paling tinggi diperoleh oleh Astia ya. Yang lainnya sudah mulai disusul ya. Ayo silakan saling menyusul. Rosa yang mimpin. Yang sudah selesai siapa? Rosa sudah selesai? Satu lagi. Baik, udah selesai semua. Terima kasih. Nilai tertinggi diperoleh oleh Rosa, kedua Amanda, ketiga oleh Agis ya. Terima kasih. Karena kita sudah mengerjakan pretest, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Sekarang kita akan membahas tentang kelangkaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kelangkaan, kita masuk dulu ke peta konsepnya. Apa sih yang kita bahas? Yang kita bahas adalah menganalisis kelangkaan. Apa saja bagian yang kita akan mencari tahu? Apa sih pengertian kelangkaan? Lalu apa aja sih jenis-jenis kelangkaan? Lalu yang terakhir, penyebab terjadinya kelangkaan itu apa?
Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ada sedikit tayangan video tentang kelangkaan yang baru-baru ini terjadi di Indonesia ya. Sampai terjadi antrian, yaitu kelangkaan apa yang kemarin ramai di kita? Ada yang tahu? Minyak goreng. Bagaimana harga minyak goreng? Mahal. Ada yang ngalamin antri minyak goreng? Enggak, yang antri siapa? Mamahnya ya. Oke, boleh kita lihat tayangannya ya. Untuk informasi lain, saudara, ratusan warga mengantre minyak goreng di toko Putri Grosir Kota Baobab, Sulawesi Tenggara. Pembelian dibatasi agar pembagian merata. Kelangkaan minyak goreng membuat ratusan warga mengantre untuk mendapatkan minyak goreng. Pembelian minyak goreng ini diatur dengan beberapa aturan. Warga yang membeli 2 liter minyak goreng harus berbelanja sebesar Rp100.000. Sedangkan pembelian 1 liter minyak goreng dilakukan dengan belanja Rp50.000. Penjualan minyak goreng satu harga ini pun ludes terjual. Banyak warga yang sudah mengantre tidak mendapatkan minyak goreng. Harga minyak goreng kemasan 2 liter rupiah di Bau-Bau mencapai Rp70.000. Cuma terlambat 5 menit, tidak dapat minyak habis di mana-mana langka, tidak ada. Harga minyak 2 liter itu 70 sampai 80 ribu. Tolong kasihan pemerintah, kasihan penjual. Habis minyak di mana-mana, susah, langka sekali. Sementara itu di Pemalang, Jawa Tengah, ratusan sandal berjajar sepanjang ratusan meter. Jajaran sandal ini sebagai penanda atau pengganti nomor antrean pembeli minyak di salah satu supermarket. Warga mulai meletakkan sandal sejak pukul 5 pagi untuk mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Pembelian minyak goreng pun dibatasi 2 liter per orang. Mahalnya harga minyak goreng membuat seorang ibu rumah tangga di Tegal Lalang, Gianyar, Bali berpikir kreatif. Ia mengumpulkan kelapa bekas upacara untuk kemudian dikeringkan dan dijual ke pabrik minyak goreng. Ia mendapat Rp8.000 untuk 1 kg kelapa kering dan uang penjualan bisa digunakan untuk memenuhi keperluan dapur. Lagi jemur tuh jual sama orang-orang, ada yang ambil. Ya, dikeringin ya. Ya, dikeringin. Ya, untuk apa nanti? Untuk minyak apa? Minyak goreng. Ya. Oh. Ibu setiap saat mengumpulkan kelapa-kelapa gini? Ya. Ya, memang dijual kembali. Ibu Ya. harganya berapa? Kering dulu dijual. Ya, setelah kering dibeli berapa Bu harganya? 80.000 per ya, kilo, per kilonya. Ya. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadwalkan distribusi minyak goreng sebanyak 2 kali dalam 1 pekan guna mengantisipasi kelangkaan. Kelangkaan minyak goreng di pasaran selama beberapa hari membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan jadwalan distribusi minyak goreng sebanyak 2 kali dalam sepekan. Dan selain menjamin ketersediaan stok, minyak goreng juga dijual dengan harga yang terjangkau. Warga ibu kota diimbau untuk tak khawatir akan adanya kelangkaan minyak goreng seperti yang terjadi beberapa hari terakhir. Sudah kalian lihat tayangan barusan? Sudah. Apa yang terjadi? Fenomena apa itu? Coba silakan, Cung, siapa yang bisa tunjukkan tangannya? Izin jawab, terjadi kelangkaan minyak goreng. Nah, bagaimana itu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng? Seberapa besar usaha mereka? Sampai ada antrian sendal ya, supaya antriannya tidak diserobot orang lain. Itu benar-benar peristiwa yang sangat merepotkan bagi ibu rumah tangga ya. Mungkin kalian tidak terlalu merasakan dampaknya karena kalian terima beres, yang repot adalah mama kalian ya. Mungkin pernah dengar kan mama kalian mungkin ngomel-ngomel, terus mau ngantri minyak goreng kemana, katanya gitu kan ya. Nah, itu adalah fenomena yang terjadi beberapa waktu yang lalu di kita. Nah, selanjutnya setelah melihat tayangan itu, maka kalian sudah terbayang apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan kan? Sudah terbayang? Sudah? Mari kita, kalau sudah terbayang, kita akan melakukan diskusi. Diskusi Ibu bagi dalam 5 kelompok.
masing-masing 3 kelompok, masing-masing beranggota 5 kelompok. Masing-masing terdiri dari 5 orang ya. Silakan kalian lihat ini pembagian kelompoknya. Silakan duduk berkelompok. Agereda, Amanda, Dewi, Ines, Rizky, Suci, Rika, Agesta, Gita, Nadia, Noviani. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan berkelompok. Mejanya boleh disatukan biar enak diskusinya. Sudah duduk berkelompok. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar LKPD dan barcode ya. Nanti kalian kerjakan soal di lembar LKPD di mana tiap kelompok memiliki soal yang berbeda. Lalu untuk materi, silakan kalian scan dari barcode ini. Nanti materi akan muncul. Nah, ini adalah materi yang sudah Ibu sediakan di media ajar. Kalau seandainya ini dirasa kurang materinya, kalian boleh searching atau mencari materi yang lain asal tidak keluar dari batasan yang sudah Ibu tentukan di sini, ya. Ibu bagikan dulu. Ini barcode untuk kalian scan. Ini LKPD. Di lembar LKPD ini sudah Ibu jelaskan apa yang harus kalian lakukan, cara kerjanya bagaimana, tujuan pembelajaran apa. Lalu kalian sebagai kelompok berapa? Kelompok 3, silakan tugasnya kerjakan yang soal nomor 3 ya. Selanjutnya Ibu masuk ke ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kalian buka soal yang nomor 2. Selanjutnya kalian kelompok 1. Silakan dibuka soal nomor 1, dikerjakan secara berkelompok. Semua harus kerjasama karena di sini akan Ibu melakukan penilaian secara sikap kalian selama proses diskusi ya. Di sini ada perintah kerja harus bagaimana. Sebelumnya baca dulu tujuannya apa. Lalu kalian lihat tugasnya apa. Tugas kalian di sini ada gambar antrean. Lalu tugasnya bagaimana cari solusi dari terjadinya kelangkaan terhadap gas. Apa solusinya? Silakan didiskusikan dengan kelompok ya. Silakan di scan dulu barcode-nya. Sudah kebuka. Ini kelompok ya. Oke, kalian sudah mengerti tugasnya. Jadi kalian kerjakan soal ini. Lalu lihat analisis nih gambar lagi ngapain. Kemudian cari nih solusinya supaya masalah ini teratasi apa. Ini terjadi kelangkaan apa? Air bersih. Nah, kira-kira gimana sih solusinya biar kelangkaan air bersih bisa diatasi? Ya, silakan didiskusikan, bisa dipahami? Ya, silakan diskusikan. Oke anak-anak, untuk waktu diskusi kalian dikasih waktu sama Ibu 20 menit. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Silakan mulai bekerja. Gimana? Kalian sudah menemukan apa permasalahannya? Yang kalian bahas apa? Menjelaskan tentang penyebab kelangkaan. Pernah menemukan fenomena kelangkaan? Pernah. Kira-kira apa? BBM. Sekarang pun terjadi antrian apa di BBM? BBM yang bersubsidi ya, ngantri karena harganya lebih murah. Masyarakat lebih ingin yang murah kan, walaupun harus ngantri ya. Sekarang silakan kalian kira-kira fenomenanya apa? Ya, didiskusikan. Kelompok 1 ya. Kalau gas termasuk sumber daya alam. Iya, sumber daya alam itu apa saja coba di sekitar kalian? Gas, apalagi selain gas? Minyak bumi, apalagi? Yang di hutan tuh, yang digundulin itu apa? Pohon-pohon itu juga sumber daya alam kan? Nah itu kan bisa menjadi langka ya? Betul tidak? Nah bagaimana cara ngatasinya? Silakan diskusikan. Kelompok 2 ya. BBM atau minyak? Oke, sudah selesai semua? Sudah selesai semua, kita akan melakukan diskusi. Silakan maju dulu kelompok 1
pertanyaan nomor 2. Di sini ada gambar ibu-ibu yang mengantri gas. Pertanyaannya, silakan kalian analisa gambar tersebut dan berikan solusinya. Jawabannya adalah gambar tersebut kelangkaan sumber daya alam. Solusi dari kelangkaan tersebut yaitu menggunakan gas atau sumber daya alam sesuai kebutuhan. Yang kedua, memasak dengan biogas. Yang ketiga, mengganti kompor gas dengan kompor listrik. Yang keempat, mencegah penimbunan gas. Yang kelima, menghemat penggunaan sumber daya alam atau gas. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana cara mendapatkan biogas sebagai solusi untuk menggantikan gas LPG yang langka? Izinkan kami berdiskusi dahulu. Baik, kami akan menjawab. Izin jawab. Jawabannya menampung jamban umum, kemudian gasnya ditampung, diolah menjadi biogas dan disalurkan ke penduduk. Bagaimana jawabannya? Terima kasih. Demikian dari presentasi kami, kesimpulan yang dapat diambil yaitu dengan menampung jamban umum, kemudian gasnya ditampung dan diolah menjadi biogas dan disalurkan kepada penduduk. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hapusnya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, tadi kelompok pertama sudah diskusi. Bagaimana refleksinya hasil diskusi mereka? Silakan kelompok 2. Hasil presentasi dari kelompok 1 itu cukup bisa menjelaskan dengan rinci dan juga kami semua bisa memahami. Oh gitu, ya bagus ya. Berarti kelompok pertama berhasil menjelaskan tentang kelangkaan gas. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Silakan kelompok kalian membahas tentang kelangkaan air. Silakan maju ke depan. Diskusi yang bagus ya, karena ibu akan melakukan penilaian keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang diskusi hasil kami, yaitu tentang analisis air bersih. Sebelum ke materinya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wiradita Bagustia. Perkenalkan, nama saya Rosa. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus. Perkenalkan, nama saya Surya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Salma. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang artikel dan solusi tentang air bersih yang akan dibacakan sama Surya. Artikel tersebut menjelaskan tentang kelangkaan air bersih di beberapa daerah di Jakarta Timur. Terjadi karena tingginya kebutuhan air bersih, terutama di kawasan padat penduduk. Sementara perubahan iklim mengakibatkan kekeringan dan pencemaran air yang mempengaruhi ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat untuk diminum dan sanitasi. Berikut beberapa solusi untuk mencegah kelangkaan air bersih, yaitu tidak mencemari sumber mata air, menghemat air, tidak membuang sampah pada sumber mata air, melakukan reboisasi, dan membuat tempat penampungan air hujan. Baik, itu penjelasan dari materi kami. Kami di sini mengadakan sesi tanya jawab. Izin bertanya, bagaimana cara membuat penampungan air? Maaf, izin diskusi dulu, boleh? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah penampungan air adalah wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku yang penggunaannya bersifat individual dan skala komunal dan dilengkapi oleh saringan. Izin menambahkan, yaitu menyediakan bak khusus penampungan air. Bagaimana dengan jawabannya?
Jadi jawabannya menyiapkan bak penampungan air. Itu untuk daerah yang sulit air ya, jadi airnya bisa dipakai. Ya, silakan bisa diterima jawabannya. Silakan disimpulkan. Jadi dapat disimpulkan solusi dari ketersediaan air bersih supaya tidak habis, yaitu kita harus menyediakan bak khusus penampungan air. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata dan jawabannya kurang puas. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplausnya. Silakan kembali ke tempat duduk. Materi yang telah disampaikan sudah cukup jelas dan bisa dipahami. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa presentasi yang disajikan oleh kelompok 2 cukup jelas ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan diskusi, kita dapat menyimpulkan kira-kira hasil diskusi kita ini apa yang didapat. Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Kira-kira? Oke, Gita silakan. Izin menyimpulkan. Ya, silakan. Kelangkaan adalah kondisi ketika sumber daya terbatas sementara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Contohnya pada ketersediaan tanah yang terbatas sementara kebutuhan akan tanah yang tidak ada batasnya. Jadi silakan duduk kembali. Terima kasih. Jadi menurut kita salah satu penyebab kelangkaan itu karena adanya sumber daya yang terbatas. Contohnya adalah tanah, di mana stok tanah segitu-gitunya, sedangkan yang butuh tanah terus bertambah karena jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah. Kelahiran selalu ada ya. Ada yang bantu menyimpulkan lagi? Izin menjawab. Jenis-jenis kelangkaan ekonomi itu ada 4. Yang pertama kelangkaan sumber daya alam, yang kedua kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang ketiga kelangkaan sumber daya modal, dan yang terakhir ada kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Jadi kelangkaan itu ada 4 ya. Ada kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan apa lagi? Modal, manusia yang berkualitas, dan sumber daya kewirausahaan. Itu adalah hal-hal yang sangat diperlukan. Selain itu, ada yang mau menambahkan lagi? Kira-kira apa lagi? Silakan Kira. Izin menambahkan dari kesimpulan dari kita sama Novi. Jadi kelangkaan itu juga memiliki penyebab. Nah, penyebab kelangkaan ini ada 4. Ya, Pak. Yang pertama itu keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Yang terakhir, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Oke, terima kasih ya atas kesimpulan yang diberikan oleh Bira dari merangkum jawaban teman-temannya bahwa kelangkaan itu terjadi karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan sarana pemuasnya yang terbatas. Nah, bagaimana pembelajaran tadi, cukup dimengerti? Cukup mengerti? Paham kalian? Paham? Sudah bisa mengikuti tes selanjutnya? Ibu pengen lihat apakah yang tadi benar-benar ngerti nggak? Ibu kasih sedikit soal post test di quizzes juga. Linknya coba dibagikan oleh KM. Silakan gabung dengan quizzes di 709513. Mulai gabung. Masukkan kodenya 709513. Sudah mulai masuk 2 orang. Silakan, bisa? Kita udah selesai. Oke, yang lainnya silakan.
Vita, Novi, Amanda sudah menyelesaikan? Surya sudah selesai? Coba selesaikan semuanya. Sudah selesai semua? Sudah selesai? Nilai pertama diperoleh oleh Yohanes, Wira disusul oleh Yohanes, Surya. Selamat ya. Selanjutnya materi untuk pertemuan sekarang sudah selesai. Kalian sudah cukup mengerti materi sekarang? Jelas? Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Oleh karena itu, Ibu tugaskan kalian individu ya, carilah artikel tentang jenis-jenis kebutuhan manusia sebagai bahan pokok bahasan nanti minggu depan. Jadi minggu depan kalian sudah bawa masalah yang akan kita bahas bersama-sama. Bisa dipahami tugasnya? Ya. Jadi kalian mencari artikel tentang kebutuhan manusia. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat. Amin. Ibu cukupkan sekian. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selamat siang.